Please jangan di skip, hari ini gue akan cerita tentang mafia pendidikan yang ada di luar negeri. Gue pribadi masuk di kasus ini tuh sekitar tahun 2019, dimana kita sebut aja kampus ini kampus X, dan pelakunya adalah kelompok mafia pendidikan. Oke, sebelumnya gue mau disclaimer bahwa sebelum gue speak up begini, gue sudah melakukan berbagai cara yang baik-baik, mulai dari melakukan konfirmasi, melakukan mediasi, bahkan menemui rektor kampus, berkomunikasi dengan rektor kampus X ini, sampai akhirnya mediasi dengan wakil rektor kampus X ini, dan juga yang terakhir gue sudah menyampaikan baik-baik, dan akhirnya di tahun 2019 itu akhirnya meledak, bikin petisi atas perlakuan kelompok begal atau kelompok mafia pendidikan ini. Tapi di tahun 2019 itu memang sudah ada 2 kelompok begal atau kelompok mafia pendidikan ini yang dihapuskan atau dibubarkan sama pihak kampus X ini. Nah, yang belum itu adalah pihak begal atau pihak kelompok mafia yang ada di luar negeri. Nah, apa sih yang membuat aku speak up? Sebelumnya aku tuh juga dulu pernah jadi korban, makanya aku mau untuk mengomentari atau speak up tentang masalah ini gitu. Nah, kasusnya seperti apa gitu ya. Jadi di 2019 itu aku menyampaikan bahwa ada 47 plus 9 pekerja migran 2019 ya, ini pekerja migran yang harus membayar biaya yang tidak sesuai, yang tidak ada secara sistem perkuliahan kampus X, yang dibayarkan melalui pihak lainnya itu sebesar $500. Yang jadi masalahnya adalah tidak ada pelaporan keuangan secara terbuka. Padahal ini kan badan ya, maksudnya setiap badan yang melakukan tarikan iuran seharusnya memberikan laporan keuangan. Nah, itu sifatnya rutin, dan di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu ketika ada orang meminta laporan itu sebenarnya harus wajib diberikan. Nah, tapi sampai sekarang, sampai tahun 2024 ini, itu tidak pernah kami diberikan data keuangan itu. Nah, yang bikin kesel itu apa? Yang bikin kesel itu adalah mereka tuh merasa bahwa undang-undang di negara mereka tempat bekerja sekarang dan di negara Konoha ini itu tidak bisa menjerat mereka. Padahal ya itu tetap pungli, dan pungli itu menurut gue itu masuknya tetap korupsi ya, atau fraud, karena ini menyangkut badan-badan di negara Konoha ini. Nah, kalau di tahun ini gimana? Di tahun ini tentu saja punglinya naik guys, dari $500 ke menjadi $2.500 dengan kursnya itu asumsinya di sana sekarang mungkin sekitar 1.900-an, 1.800 sampai 1.900. Nah, gue dapat dari mana informasi itu? Dari sebuah surat tuntutan dari sebuah kelompok mahasiswa juga yang menuntut tentang hal ini guys. Jadi seharusnya misalkan nih lu kuliah jurusan ilmu komunikasi, kuliah di kampus X ini di sistem yang seharusnya itu hanya habis sekitar 10.600.000 untuk jurusan ilmu komunikasi. Tapi ketika kalian terkena biaya lain-lain dari gerombolan si mafia pendidikan ini, itu kalian harus selama 8 semester, itu tadi 8 semester hitungannya, itu harus membayar sekitar $20.000 atau setara dengan satu orang itu 40 juta per 8 semester atau per 4 tahun. Nah, itu belum dikalikan 300 orang. Jadi kalau perkiraan asumsinya mahasiswa sekarang di sana yang kena pungli adalah 300 orang, itu kira-kira duit yang masuk ke gerombolan penjahat ini adalah sekitar 1,5 ember per 1 semester, atau kalau di setahunin kemungkinan itu sekitar 3 ember. Itu ada semuanya di surat tuntutannya. Nah, yaitu tadi yang disayangkan adalah kita nggak pernah bisa dapetin laporan keuangan terkait kelompok ini guys. Nah, yang lebih ngeri apa? Yang lebih ngeri ini adalah terkait data keamanan mahasiswa, keamanan data mahasiswa yang diobrak-abrik sama oknum-oknum ini
Ketika ada yang speak up, ketika ada yang tidak patuh, ketika tidak membayar, itu diobrak-abrik. Jadi gimana sistemnya? Jadi sistem apa ya, kalau di kampusku SIA. Jadi SIA-nya tuh diacak-acak sama oknum gerombolan ini, guys. Nah, gimana ngacak-ngacaknya? Jadi ketika si mahasiswa ini yang tidak mau terlibat dengan dia, si kelompok penjahat begal ini, ketika dia registrasi, tiba-tiba itu billingnya registrasi itu, SKS-nya itu di drop, guys. Jadi di sistem kampus X ini, ketika 8 kali di drop, dia nggak bisa registrasi. Nah, itu yang terjadi sama korbannya yang cerita ke aku, gitu, guys. Nah, itu menurut aku ngeri ya, karena terus setelah itu kita juga dapat rekaman suara, rekaman yang intinya tuh ngancem-ngancem juga, kalian kalau kuliah di kampus ini tuh nggak bisa lepas bla 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 gitu. Itu ada rekamannya semuanya. Termasuk yang disayangkan adalah karena kan kepengurusan rektor kampus X ini sudah ganti. Tanggapan dari beliau ini menurut gue ini sedikit mengecewakan. Kenapa mengecewakan? Jadi gue tuh disuruh berada di tengah-tengah antara korban dan juga penjahat. Ya kalau gue sih nggak mau ya, karena apa ya, masa iya gue berada, apa ya, istilahnya tuh kayak berdiri dengan pelaku kejahatannya, pasti otomatis gue berdiri dengan korban dong gitu, terlepas itu benar atau salah. Tapi yang gue tekankan saat ini adalah gue pengen mendapatkan laporan keuangan, dan sampai saat ini gue nggak bisa mendapatkan, dan teman-teman gue yang ada di case ini gitu ya, guys. Kasusnya sebenarnya lebih kompleks dari itu dan lebih banyak lagi, tapi gue mohon semoga ketika kejadian ini udah gue ceritakan, ini menjadi awareness buat kalian semua, bahwa kalian tuh sebagai mahasiswa, kalian harus kritis. Jangan sampai ketika kalian disuruh membayar di luar sistem yang seharusnya di kampus itu kalian mau. Ini sekali lagi, ketika nanti ada di komentar ini ada orang yang ngomong, tapi aku nggak keberatan dengan biaya tambahan itu bukan masalah keberatan atau enggak, namanya pungli tidak sesuai dengan sistem, itu tetap pungli. Kayak Robin Hood lah misalnya. Robin Hood tuh maling untuk kepentingan baik orang banyak, tapi tetap dia itu maling itu nggak ada yang bener itu ya. Nah, yang paling bikin kesel itu selain itu, padahal gue selama beberapa minggu ini case-nya tuh memang udah selesai, jadi memang kontraknya tidak diperpanjang, kontrak kelompok begal ini sama pihak kampus X. Cuma yang bikin kesel adalah semakin kesini dia semakin menyerang personalku, mulai dari ngatain aku smart people lah gitu. Kalau smart people harusnya beginilah. Terus ngatain tikus lah. Ngatain tulisan fiksi lah. Padahal gue nulis dan berbicara seperti ini adalah untuk keamanan diri gue. Kalau kalian ngikutin gue dari kasus per kasus dari dulu, gue selalu nggak mau menyebutkan nama siapapun itu, karena gue tahu orang ini mencari celah dari UU ITE pasti. Gue juga dikatain gak level lah sama mereka ya. Gue sih gak pernah menjustifikasi gue selevel sama mereka ya, karena gue gak kenal mereka, jujur aja. Cuma kan yang gue tahu adalah kasusnya seperti ini, laporannya seperti ini, buktinya ada, bukti kwitansinya semuanya ada, tidak sesuai dengan pembayaran kampus X ini memang ada gitu kan. Tapi gue mengapresiasi keseriusan, meskipun ini sebenarnya kasus ini berjalannya udah lama banget. Jadi sebelum 2019 kasus ini ternyata udah pernah ramai di 2012. Sebelum 2019 itu juga udah pernah ada kasusnya mereka pakai surat terbuka untuk presiden. Jadi meskipun masalah ini udah clear gitu menurut mereka dan menurut pihak kampus X ini, tapi menurut gue belum clear karena laporan keuangannya sampai sekarang belum kita dapat gitu. Karena kan lu narik segitu banyaknya, harusnya lu ada laporan keuangannya, itu yang ditekankan ya. Dan gue berharap ini menjadi atensi pihak-pihak terkait, baik ombudsman mungkin, baik dari pihak-pihak Dirjen Dikti di negara Konoha. Harapannya sih semuanya clear. Maksudnya memang kalau memang ada yang salah terkait fraud ini, jangan sampai kepercayaan publik terhadap penegak hukum ini jadi nggak percaya. Tapi sih gue percaya kondisinya penegak hukum di Indonesia pasti sangat fair. Kalau ada fraud dan tidak ada tebang pilih hukuman terhadap warga negara Konoha ini. Semoga cerita ini bisa sampai ke teman-teman dan bermanfaat. Terima kasih.